Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Rukmana, NPM 2001-08005. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Angiospermae dari mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi yang diampu oleh Bapak Tri Andri Setiawan, MPD. Angiospermae berasal dari dua kata, yaitu angios yang mempunyai arti tertutup, sedangkan spermae mempunyai arti biji. Jadi, Angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji. Nama lain dari Angiospermae adalah Magnoliophyta. Kemudian, Angiospermae memiliki alat perkawinan berupa bunga atau disebut dengan Anthophyta. Nah, ciri utama yang dimiliki oleh Angiospermae adalah bakal biji berada di dalam megasporofil, kemudian termodifikasi menjadi daun buah, sehingga membuat serbuk sari harus menembus jaringan dari daun buah supaya dapat mencapai bakal biji dan juga membuahi ovum. Nah, fungsi dari daun buah yaitu sebagai pelindung dari biji supaya tidak kekeringan di saat mengalami dormansi. Submateri berikutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae. Ciri yang pertama, akar tumbuhan spermae memiliki dua jenis perakaran, yaitu akar tunggang dan juga akar serabut. Kemudian tumbuhan Angiospermae mengalami pembuahan ganda, yaitu dari bakal biji ke bakal buah dan kemudian terjadi pembuahan gamet. Kemudian Angiospermae mempunyai buah berdaging tebal. Nah, Angiospermae memiliki struktur tubuh yang lengkap, yaitu terdiri dari akar, batang, daun, dan juga bunga. Kemudian, bentuk tulang daun dari tumbuhan Angiospermae sangat bervariasi. Ada yang menyirip, kemudian ada yang lurus, dan ada yang menjari. Nah, Angiospermae mengalami pembuahan ganda. Pembuahan ganda adalah proses di mana terjadi pada pembentukan biji tumbuhan Angiospermae atau biji tertutup. Nah, pembuahan pertama akan menghasilkan zigot. Kemudian, pembuahan yang kedua menghasilkan endospermae atau cadangan makanan. Kemudian, ciri berikutnya, tumbuhan Angiospermae memiliki batang berkambium dan ada juga yang tidak memiliki batang tidak berkambium. Kemudian, bunga pada tumbuhan Angiospermae terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Submateri berikutnya ada reproduksi Angiospermae yang terdiri dari dua jenis, yaitu vegetatif dan juga generatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan juga betina. Sifat dari reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik atau sifat sama dengan induknya. Reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami berupa tunas, rizoma, umbi-umbian, dan sebagainya. Kemudian vegetatif buatan yang meliputi mencangkok, merunduk, okulasi, stek, dan sebagainya. Kemudian beralih ke reproduksi generatif. Reproduksi generatif adalah cara mereproduksi tanpa melalui pembuahan gamet jantan maupun betina. Nah, bunga adalah alat reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan Angiospermae. Fungsi bunga adalah sebagai wadah menyatunya gamet jantan dan juga betina untuk menghasilkan biji. Submateri berikutnya yaitu mengenai klasifikasi Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae masuk ke dalam dua klasifikasi, yaitu yang pertama monokotil dan yang kedua dikotil. Untuk mempermudah mempelajari mengenai tentang perbedaan dari ciri-ciri tumbuhan tersebut, perhatikan tabel perbandingan berikut. Yang pertama, pada bagian akar, tumbuhan dikotil
akar tersusun dalam akar tunggang yang kokoh. Kemudian, ujung akar tidak diliputi oleh selaput pelindung. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, akar tersusun dalam serabut yang kurang kokoh. Kemudian, ujung akar lembaga dan pucuk lembaga dilindungi oleh sarung yang masing-masing disebut koleoriza dan koleoptil. Kemudian pada kambium. Pada tumbuhan dikotil, akar dan batang berkambium sehingga dapat mengadakan pertumbuhan membesar dan melebar serta meninggi. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, akar dan batang tidak berkambium sehingga tidak dapat mengadakan pertumbuhan melebar dan membesar, yang ada hanya pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, pada batang. Batang pada tumbuhan dikotil bercabang, sedangkan pada tumbuhan monokotil batang tidak bercabang-cabang. Kemudian pada bagian daun. Pada tumbuhan dikotil, tulang daun menyirip dan menjari, sedangkan pada tumbuhan monokotil, tulang daun berbentuk sejajar atau melengkung. Kemudian, pada bagian biji. Pada tumbuhan dikotil, biji yang berkecambah berbelah dua dan memperlihatkan dua daun lembaga atau biji berkeping dua. Kemudian, pada tumbuhan monokotil, biji berkecambah tetap utuh dan tidak membelah. Biji berkeping satu. Kemudian, pembuluh angkut. Pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkut teratur dalam bentuk lingkaran atau cincin. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, berkas pembuluh angkut tidak teratur. Kemudian yang terakhir pada bagian bunga. Pada tumbuhan dikotil, jumlah bagian-bagian bunga meliputi 4-5 kelipatannya. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, jumlah bagian-bagian bunga biasanya 3 kelipatan. Berikutnya ada contoh tumbuhan Angiospermae. Di situ terdapat spesies Oryza sativa atau padi dan Zemais atau jagung. Nah, keduanya termasuk golongan ke dalam kelas monokotil. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.